liquidity. Ya, liquidity itu kita bisa ambil kesimpulannya ya, BSL atau SSL ya, atau equal high atau equal low ya, atau LR kita nyebutnya. Jadi likuiditas itu pasti terbentuk ya. Liquidity itu dibentuk. Artinya apa? Pada kalanya kita harus sabar ketika kita bicara soal likuiditas. Market mau kemana? Pasti ke liquidity. Ya, yang teman-teman tahu IRL, RL. Ya, basic dasar. Ya, basic dasar sebenarnya adalah liquidity to liquidity. Ya, ini sebenarnya basic dasar dari sebuah likuiditas. Kalau misalnya kita bicara soal liquidity series ya, market itu sebenarnya bergerak dari liquidity to liquidity. Secara kita nggak sadar. Ya, secara teman-teman yang masih belum tahu, IRL itu sebenarnya liquidity to liquidity. Ya. Maksudnya gimana Mas Haji? Pergerakan market. Ya, mungkin ke contohnya dulu deh, contoh-contoh likuiditas lah ya. Contoh-contoh likuiditas. Ini equal. Ya. Ini equal. Ya. Ini low resistance liquidity. Ya. Teman-teman bisa lihat juga di situ. Ya, ini adalah sebuah low resistance. Nah, ini adalah sebuah low resistance liquidity atau likuiditas ya. Terus kemudian ada internal ya, ada internal range liquidity ya. Kalau secara nggak sadar teman-teman pasti lihat ini adalah sebuah liquidity ya. Kalau misalnya secara HTF atau di H1 dengan kondisi seperti ini ya memang kelihatannya bukan liquidity, tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari subuhnya aja ya, dari subuhnya ini adalah sebuah likuiditas ya. Ini adalah sebuah likuiditas ya, teman-teman bisa make sure kayak di M15 ataupun di M5 ya, teman-teman lihat ada sebuah likuiditas. Oke. Ya, itu jadi bentuk-bentuk likuiditas tuh seperti itu guys. Kayak mungkin di M15 ya, M15 juga banyak, M15, M5 gitu. Teman lihat bahwa ada likuiditas, terus naik. Ini juga ada equal high ya. Ada equal high di sebelah sini, ada liquidity, ini juga likuiditas ya. Ya, ini juga likuiditas ya, jadi seperti itu untuk liquidity. Nah, cuma ya, sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui ataupun fungsi dari likuiditas tersebut? Fungsi dari liquidity itu sebenarnya udah tinggal jadiin draw on liquidity, kalau salah ya. Fungsi dari liquidity itu sebenarnya udah tinggal jadi draw on. Semisal ya, semisal kita punya H1 ya, kita punya H1 ketika kondisinya seperti ini ya, ataupun seperti ini yang kita lihat, oh dia ada equal low ya, ini jadi equal low, terbentuk liquidity ya, atau membentuk sebuah likuiditas. Cuma bagaimana cara kita cara kita ambil ya, jadi cara kita ambil ketika posisinya, oh kita punya likuiditas di bawah, artinya apa? Kita butuh yang bukan likuiditas di atas. Ketika kita ya punya penahan ataupun bukan likuiditas di atas, baru kita akan nyamperin liquidity yang ada di bawah ya. Mudahnya seperti itu. Contoh, ketika kapan kita melihat dia bukan liquidity ya, sebenarnya secara multiple time frame ini udah bukan likuiditas, cuma lebih better ketika kondisinya memang jelas banget gitu kan. Nah begini tuh udah jelas banget ya, ini udah nggak mungkin bisa keambil, jadi kita tinggal drop ya. Maka ini jadi draw on kita ketika posisinya dia begini, ataupun ya ketika teman-teman melihat posisi market seperti ini ya, secara multiple time frame ketika dia close ke bawah ya, kita buka M15 ya, kita ngelihat ada likuiditas ya kan, ada liquidity di bawah dan dia punya order block juga ya, dia punya order block di sini sebagai penahan dia
Ya better ketika posisi market begini kan gitu ya, dia retrace, dia drop, ditambah kencang lagi di sini, boom, ya kan, ini retrace lalu dia drop lagi ke bawah. Nah, sekarang dia sudah pengambilan likuiditas. Ketika kita punya likuiditas di sini, ini kan udah likuiditas semua guys, ya udah low resistance liquidity, artinya apa? Oh iya, kita bisa nih dari liquidity to liquidity, cuma kita nggak punya ini, kita nggak punya high resistance, ya kan, kita butuh high resistance untuk bisa naik ke atas. Ya, dengan kondisi seperti ini, boom, kita punya OB maybe gitu ya, kita punya OB dengan kondisi seperti ini ya, kita turun ke time frame bisa dapet gitu. Cuma ketika dia naik, oh dia naik ke atas nih, ngambil likuiditas ya. Ketika dia ngambil likuiditas, kita nggak bisa ke bawah. Kenapa? Karena ini high resistance, sedangkan di atas ini ada low resistance. Ada satu di sini sebagai buy side ya, sini ada low resistance liquidity. Artinya apa? Oh, dia udah pengambilan likuiditas ya, kita bisa manfaatin internal ini untuk ke atas. Tapi apakah bisa langsung? Jawabannya enggak. Artinya apa? Kita nunggu dia build liquidity dulu. Nah kayak gini, ini kan build liquidity ya kan, dia build liquidity, dia masuk OB, dia reject ya kan. Ketika dia naik lagi ke atas, boom ya, udah pasti OB ini akan nahan harga tuh. Ini jadi high resistance lagi, berarti tinggal ke atas lagi ya. Dia ngambil high ini, drop ke bawah, masuk internal, dia ngambil atas. Nah sekarang kita punya likuiditas apa? Gak punya likuiditas apa-apa kan, semuanya udah keambil. Artinya apa? Ketika kondisi seperti ini udah stop gitu. Jadi fungsi dari liquidity itu ya, itu untuk diambil guys, tapi kita butuh sesuatu untuk ngambil likuiditas ya. Sebenarnya adalah ilmu MMX, cuma ya secara nggak langsung teman-teman cuma gunain likuiditas sama internal ya, HRLR dan LRLR ya. Kalau misalnya kita lihat jelas di H1 ya, kita kelihatan guys, liquidity itu liquidity kan ya. Tapi mas di sini kan masih ada OB gitu kan, di sini masih ada body OB nih. Coba kalian lihat nih, ketika dia drop ke bawah, dia naik ke atas ngambil body OB ini ya. Ketika dia ngambil body OB ini, kita punya high resistance kan di sini gitu loh. Jadi bukan dari internal to internal, tapi memang tujuannya adalah ke sini. Ketika dia punya high resistance di bawah ya, dia pengambilan likuiditas, dia naik ke atas ya, dia punya OB, maka ini ya sampai ke sini udah pasti ambil dari sini. Kalau misalnya kalian lihat M15 nya ataupun LTF nya ya jelas pasti kita punya internal, di sini punya likuiditas ya kan. Menuju ke sana itu kan masuk internal, ada kita punya order block ya. Kita punya order block, naik lagi ke atas, kita juga masih ketahan sama order block, dia naik lagi ke atas ya, harusnya ini sampai order block, cuma ya sampai sini lah minimal, cuma nggak keambil ya, dia ketahan sama area-area di sini ya, terus kemudian dia naik, boom, kelar, selesai sudah, draw-onmu udah keambil. Nah secara di H1 kalau misalnya kita ngelihat seperti ini, yang kita lihat apa? Oh, likuiditas terambil, dan kita punya likuiditas internal ya. Kita nggak bisa langsung ke sini, sama yang kayak yang aku bilang kemarin, kita nggak bisa langsung sini, dia harus build liquidity dulu ya. Artinya apa? Daerah ini udah pasti bisa nahan harga gitu guys, karena dia nggak bisa langsung. Terakhir, kenapa nggak bisa langsung? Karena nggak punya likuiditas gitu loh. Dia nggak punya likuiditas yang mudah untuk diambil ya. Harusnya dia akan buat liquidity dulu, masuk internal, baru terbang lagi ya. Tapi kan tergantung kondisi dia turun ya kan. Kita bisa langsung atau enggak ya. Ketika dia naik ya, dia drop ke bawah, likuiditas belum keambil ya, dia drop, ternyata di sini kita nggak bisa langsung. Kenapa kok nggak bisa langsung? Dia drop ke bawah ya, dia drop ke bawah secara multiple time frame ya, kita akan punya penahan ya. Secara multiple time frame kita pasti bakal punya penahan ya, dan di bawah juga kita masih punya subuh ini tuh yang jadi likuiditas nantinya. Ya kalau misalnya kita lihat di M15 ataupun M5 ya, ya di M5 kita masih punya area untuk sell, dan ini juga ada likuiditas
market naik masuk area sell ya, di sini udah tercipta OB ataupun tercipta drop sistem market struktur dengan di bawah ada likuiditas. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa sell. Karena ke atas kita susah, bukan berarti internal ini nggak direspon. Cuma dia nggak bisa langsung. Ya jadi cuma permainan soal likuiditas aja guys. IRL itu permainan soal likuiditas. Ya dia masuk ke sini, ya kita bisa ke sini. Ya, tapi ketika dia nyitain high resistance liquidity, kita bisa ke sini, kita bisa ke sini, kita bisa ke sini. Ya, sama ketika dia drop ke bawah pengambilan likuiditas, ya kita punya area yang mungkin bisa nahan harga di sini. Ya karena ini body drop kenceng, naik ke atas, bawah bikin likuiditas. Ya, maka dia drop lah ke bawah. Kalau secara multiple time frame juga pasti jelas. Secara M15, ya secara M15 dia drop ke bawah nih. Yang kita punya apa? Oh, liquidity. Ya, maka dari fair value gap inilah dia akan reject. Ya, kalau misalnya ada reject ya, karena bawah likuiditas. Ya, dia reject, masuk sini, dia reject lagi, di sini distribusi. Drop. Ya, sampai akhirnya dia ngambil likuiditas di bawah sini. Nah, pertanyaan adalah ketika kondisi seperti ini, ya, apakah ini akan terambil? Ya, jawabannya belum tentu. Bisa jadi dia seperti ini, ya dia naik ke atas, dia membuat high resistance liquidity dengan cara bikin OB, ya dan di sini tercipta sebuah apa likuiditas, ya kan, maka ini bisa kita ambil. Belum ke sini, ya dia naik ke atas, boom, ya dia drop lagi masuk internal, jadi ini mudah untuk diambil. Kenapa? Karena posisi dia udah likuiditas, udah deket gitu. Jadi nggak bisa kita langsung OB ini ya, itu nggak bisa ya, terkecuali dia drop ke bawah ya, mungkin udah deket gini, terus dia retrace masuk sini, reject, secara multiple time frame kita bisa sell kan gitu. Sama halnya ketika posisi dia drop ke bawah, apakah bisa langsung ke bawah sini? Jawabannya enggak ya, kita masih punya penahan di sini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika masuk di situ. Ya, jadi sebenarnya algoritma atau internal eksternal ya mudahnya seperti itu. Ketika kita nggak punya likuiditas, kita nggak bisa ambil karena sulit, yes. Ya, kayak gini. Kalau misalnya ini kan enak gitu kan, ada SMT bawa equal, itu enak. Ya, tapi kalau misalkan udah drop begini, kita mau kemana? Ya, sulit untuk menentukan dia mau kemana, karena nggak ada low resistance liquidity sebelah kiri, kita nggak punya likuiditas. Ya, market drop ke bawah, ya market drop ke bawah, maybe teman-teman ngelihat ini adalah sebuah likuiditas, ya itu harus bisa sih, harus bisa ngelihat yang kayak gitu tuh, yang ngelihat liquidity yang kayak gini tuh harus bisa. Dia drop ke bawah, ya, naik ke atas, dia build up liquidity, dia drop, ya, tapi dia langsung naik. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat multiple time frame, secara M15 ya, secara M15 kita nggak akan bisa langsung gitu, kita nggak akan bisa langsung. Kenapa? Dia drop di masa di internal. Ya, jadi ketika kondisi seperti ini, atas likuiditas, bawah likuiditas, itu saatnya nunggu. Artinya apa? Ini adalah range akumulasi. Gitu. Ketika dia naik ke atas, ya dia drop ke bawah, ya, kita masih punya internal. Ya, Mas, tapi sini kan ada internal juga. Betul. Di bawah ada internal, tapi kita nggak bisa ke atas. Ya, masuk sini dia reject, udah. Ini kita ambil sampai drop ke internal ini, sampai ke fair value gap ini. Ternyata dia ngambil likuiditas loh. Ketika dia ngambil likuiditas di sini, terciptalah sebuah liquidity. Tercipta sebuah liquidity, ya. Dia dari likuiditas dan membentuk likuiditas naik ke atas, masuk ke area-area sell atau OB, area internal, dia drop ke bawah lagi, ya. Ini udah sulit untuk ambil. Kenapa? Karena dia drop kencang, punya check inside delivery. Dia naik, drop lagi ke bawah, dan di sini terbentuk lagi.
ya, terbentuk, sempat retrace naik ke atas ngambil OB. Ya, ini udah sulit untuk ambil karena ini kencang. Ya, ini udah displace ke bawah, kita punya OB, ya, dan dimakan. Kayak gitu. Sama halnya ketika kamu udah pengambilan likuiditas ya, kamu udah pengambilan likuiditas di bawah, dan kamu lihat di sebelah sini kita punya liquidity. Ya, kita punya likuiditas. Dia naik ke atas, apakah kamu ngambil sini? Jangan. Ya, jangan. Ketika dia naik ke atas dan drop lagi, ini kan jadi satu, terbentuk lagi tuh equal atau low resistance liquidity. Dia drop, dia naik, kita punya apa? Kita punya order block. Untuk apa? Untuk tembak ke atas. Ya, jadi kadang kala kita harus tunggu, guys. Ya, kadang kala kita harus tunggu, kadang kala kita harus take. Ya, kayak gini. Ketika kondisinya dia seperti ini ya, dia punya likuiditas di sini, sedangkan kita punya internal ya, kita punya area internal ya, ada order block juga, kita punya area internal. Nah, ini udah saatnya kita taken, udah tinggal ambil, gitu loh, udah tinggal ambil ke bawah. Kenapa? Karena kita punya likuiditas di bawah, gitu. Dia sulit untuk ke atas, tapi mudah untuk ke bawah. Tapi ketika kondisi seperti ini, ya nggak bisa. Bawah likuiditas, atas likuiditas, saatnya kita tunggu. Gitu. Tunggu pembentukan sebuah likuiditas. Ketika likuiditas sudah terbentuk, kita menunggu adanya high resistance liquidity. Ya, semacam ini model liquidity udah kebentuk nih di sini. Ya, cuma gimana cara masuk di sana? Ya, nggak bisa langsung dari sini. Oh, ini retrace ke bawah sini, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa, Mas? Ya, kalau misalkan kondisinya dia reject dari ini gimana? Misal kondisi begini, ya, dia reject terus kencang ke bawah, kan belum pasti gitu, guys. Ketika kondisi seperti ini itu belum pasti. Ya, tapi ketika kondisinya dia reject kayak gini, udah close di atas chain set delivery gitu ya, udah chain set delivery, dia close di atas OB, ya, kita punya internal, jadi artinya kita nggak bisa ke sini, tapi market bisa ke sini. Ya, bahkan aku lihatnya udah sampai sini nih. Ya. Kalau misalnya kita lihat lagi, ya, ini bisa sampai sini, karena udah nggak ada apa-apa lagi, gitu. Jadi likuiditas itu akan menolong. Ya. Nah, ketika kondisi seperti ini, kan nggak bisa kita ke bawah sini kan. Walaupun bawah ini likuiditas, kita nggak bisa ke bawah karena posisi ada internal. Dan sekarang dia ngapain? Ada likuiditas di atas yang belum diambil. Jadi semisal dia retrace ke sini, kita bisa makan. Nah, biasanya kayak gini, itu tuh gini, guys. Ya, dia akan bikin liquid gini, masuk internal, baru kita gasap. Ya, ternyata enggak kan, baru kita tuh langsung drop, langsung tembak. Ya, biasanya ini jadi area-area yang dijemput gitu, guys, biasanya. Ada yang mau tanya soal liquidity? Ya, kayak anak-anak SMC atau alchemist itu sebenarnya nggak salah secara mereka melihat internal itu nggak salah. Yang salah adalah ketika dia masuk internal tapi dia nggak ngeliat liquidity-nya, gitu loh. Dia nggak ngeliat liquidity-nya, itu yang salahnya di sana. Anak-anak SMC, anak-anak alchemist, ya. Oh, kena mas, aku kena apa namanya, kena SL ya, itu karena timingnya salah. Gak mungkin ketika kita contoh ya, kita punya posisi high resistance liquidity atau strong low di sini ya, tapi ketika dia drop sampai bawah sini ya, kita mau ngobuy, nah itu sulit, nggak bisa kayak gitu, guys. Ya, kalau misalkan dia tiba-tiba naik ke atas gini, ini kan jadi likuiditas tuh ya kan, tiba-tiba di sini narik, drop ke bawah, ataupun dia naik ke atas gini, set, ya. Terus dia drop ke bawah, sampai kayak gini nih, udah bikin equal sering kan kayak gini, terus tiba-tiba dia gini, set, boom. Nah, ini ada likuiditas, dia habis ngambil liquidity, di sini likuiditas. Tapi apakah bisa langsung? Kalau misal posisinya di sini ada internal ya, kamu masih punya order block, ya masih kencang, nggak bisa.
kita butuh sesuatu lagi. Karena dia udah taken liquidity, kita tinggal tunggu high resistance. Ya maybe gini, naik ini, nah, ya kan, low ini udah sulit untuk ambil. Kita punya order block, ya, atau punya internal, kita tinggal tembak ke atas, gitu loh. Jadi timingnya, ada kadang kala kita harus nunggu. Kayak gini, oh ini ada low resistance liquidity, ada equal, gitu kan, ada equal. Dia drop. Ketika posisinya seperti ini, nggak ada pikiran untuk nge-buy, guys. Ya. Kenapa bawah liquidity atas liquidity nih? Bingung kita. Ya, cuma posisinya kita punya internal. Kita punya internal. Nah, kita punya OB di sini. Ya, kita tunggulah market. Ya, baru naik. Ya. Mungkin di LTF kalian nemu sesuatu gitu ya. Dia naik lagi, masih ada kondisi reject. Ya, tapi ketika udah naik seperti ini, nggak ada keraguan lagi di antara kalian gitu loh. Kenapa? Karena udah nunjukin bullish. Artinya apa? Di sini udah tinggal OLHC. Ya, dia drop ke bawah, narik, ya. Terus dia naik ke atas lagi. Wah, ini udah enak banget. Kita masih punya OB di sini kan. Jadi nggak mungkin dia ke bawah. Secara multiple time frame pasti kita bakalan nemu internal. Nah, kalau di M15 kalian bisa dapat di sini kan. Dia naik ke atas ya. Kalau misalnya M15 nih. Atas ada likuiditas. Ya, dia drop ke bawah, naik ke atas. Ini engine liquid, kita punya OB. Ya. Mas ini kan awalnya OB gitu kan. Awalnya ini bisa nahan, betul, awalnya bisa nahan. Ketika kondisinya seperti ini. Ya. Ketika kondisinya seperti ini, maybe kita bisa sell. Ya, tapi ketika dia udah begini, nah, nggak bisa kita sell. Kenapa? Karena bawah kita high resistance. Ya, dia udah taken likuiditas, dia naik kenceng, expansion ya, dan close, change of delivery atau kita punya UB. Jelas kita nggak bisa nge-sell, tapi kita bisa nge-buy. Gitu, karena ke bawah nggak bisa, ke atas bisa. Gitu, sama halnya ketika begini. Ya, ini kan udah ada likuiditas, ini udah deket juga. Ya, jadi di area-area internal ini lah kita bisa ambil. Ya, kita punya internal. Ya, maybe kencang naiknya gini kan. Ya, terus dia drop lagi. Maybe kita bakalan ketemu sama sebuah likuiditas di sini yang kayak gini-gini nih. Yang kan pasti LTF-nya likuiditas nih. Coba kita buka M5 atau M1. Nah, kita punya liquidity itu. Ya, kita punya liquidity, kita punya area yang dimana bisa nahan kita ya, semacam kayak order block atau supply demand gitu. Ya, ternyata nggak dijemput sama dia. Ya, cuma dia masih belum bisa naik nih ketika kondisi seperti ini. Tapi ketika dia close di atas sini, kita bisa makan. Nah, gitu loh. Baru kita bisa makan. Gitu, biasanya orang-orang aku bakal ngambil di sini. Biasanya aku bakal ngambil di sini. Kalau dari poin M5-nya ya, pasti asalku di sini. Nah, ketika dia drop lagi ke sini, wah ini udah pasti naik kencang nih. Kalau misalkan naik ya, dia pasti naik kencang. Kalau misalkan kita buka di M15, ya wajar lah kita pengen kesini. Ya, wajar kita pengen kesini pasti. Kita tungguin di sini gak kejemput dia naik. Ya udah pengambilan likuiditas di sini. Apakah likuiditas ini udah keambil? Ya jawabannya belum. Kalau misalkan dia masih masuk internal, ya kita bisa buy. Kenapa? Karena likuiditas masih ada. Tapi ketika dia udah naik ke atas, kita nggak bisa nge-buy lagi. Karena likuiditas kita udah diambil, kita nggak punya likuiditas lagi kan gitu. Tapi kita punya internal. Gitu. Jadi internal atau external liquidity ataupun LRLR dan HRLR, ya, itu cara pakainya guys. Itu basic liquidity itu seperti itu. Ya, menurutku basic likuiditas yang dimana kalian bisa ambil buy, yang dimana kalian bisa ambil sell. Ya.
Kelihatan kok, itu kelihatan. Ketika drop ke bawah sini kan ini masuk internal M15 gitu kan. Kalau misalnya kita lihat salah satunya kelihatan cuma candle kan. Nah, yang kita lihat cuma oh ada likuiditas, di sini drop kencang, di sini retrace. Ya, artinya apa? Kita tahu oh ya bahwa likuiditas di sini pasti OHLC. M15 ada internal. M15, M5 gitu. Yang dari teman-teman yang pernah belajar SMC ataupun belajar alchemist pasti tahu. Itu mana yang bakal nahan, mana yang jadi likuiditas. Yang pernah belajar lihat ini ada build up liquidity ya kan, di sini ada likuiditas juga gitu kan. Di sini ya matanya lah. Cuma kalau misalnya aku mataku ya udah, kalau di M5 udah tinggal IRL dong. Oh ya area ini bakal nahan. Kalau misalnya di M15 kan kita cuma lihatnya ada order block doang kan. Kalau kita punya order block di sini secara M15 ya. Sama halnya ketika ini drop kencang ke bawah ya, kan sulit untuk ngambil high-nya nih. Karena bawah likuiditas, tujuan kita ke bawah. Sama guys, kita buka M5 ataupun kita buka M1 ya. Misalnya itu kita tinggal cari internal yang bisa nahan. Kayak gini ada OB, ada rejection. Ya, untuk drop ke bawah. Ini kan drop ke bawah karena kita mau ke liquidity bawah ya, kita punya fair value gap di sini sebagai penahannya. Gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kita tuh harus tahu liquidity mana yang akan diambil. Ada yang mau tanya soal likuiditas? Kita punya liquidity dan kapan kita ininya ambilnya ya. Itu tuh bisa kalian gabungin pakai Killzone juga kok guys. Ilmu-ilmu Killzone ataupun ilmu-ilmu hampered profiling itu juga bisa kok. Untuk di timingnya ya, kayak contoh Killzone, coba deh ICT Killzone. Asli 201 nih, 201 501 lebihin 1 soalnya biar ini salah nih. 0700 1001 ya 13.00 sampai 16.01. Kita ganti biru, ini kita ganti jadi abu. Ini udah. Nah, HOTD, LOTD itu kan bisa teman-teman analisa dengan cara seperti itu guys. Ya contoh, contoh market drop nih, ya market drop kencang di Asia, ya kan? Ketika kondisi seperti ini kamu nggak punya likuiditas kan? Kamu nggak punya likuiditas guys. Di belah kiri tuh kamu nggak punya likuiditas. Itu tuh diem aja. Ya, itu tuh diem. Ketika kamu nggak punya likuiditas kamu diem. Ya maybe ketika di Asia kamu nemuin kondisi yang mungkin bisa dilihat ketika sebelum dia drop, apakah kita bisa ambil gitu kan, kita turun ke M15 ya, apakah kita punya likuiditas. Nah kayak gini, ini punya liquidity kita nih ya kan, liquidity terbentuk, kita di sini punya order block, punya fair value gap kan gitu. Artinya apa? Ketika dia masuk sini kita bisa sell. Kenapa? Karena ke atas nggak bisa, ke atas susah, ke bawah mudah karena ada liquidity gitu. Cuma kan nggak dijemput. Kalau misalkan soal HOTD, LOTD kayak gini ya, kalau misalnya di sini kan kelihatan ya guys ya, naik ke atas CV market structure ya, harusnya dari internal ini ya, kita bisa sell, ternyata ditabrak sama dia ya, ditabrak sampai ke atas ini, terus dia bikin internal ya. Kita lihat di sini OLHC. Nah dengan kondisi kita punya internal di sebelah sini, kita punya fair value gap gitu kan, terus tiba-tiba Asia masuk ya. Asia masuk
dengan kondisi dia drop begini, bukan fair value gap ini yang nahan guys sebenarnya. Ya, cuma di LTF-nya pasti kita punya sesuatu lah ketika candlenya kencang begini tuh. Ya, tapi ketika dia udah naik begini, ya, kita punya apa? Kita punya order block. Kenapa? Karena low ini udah sulit untuk ambil. Gitu. Sedangkan di atas ini kita punya likuiditas. Ya, yang dimana sebenarnya lebih enak ketika posisi dia drop ke bawah, taken liquidity, dia naik ke atas, New York-nya tempel sini, tembak, kan gitu. Tapi ternyata dari void kencang ini ataupun internal fair value gap yang kencang ini ditutup, ya ditutup dan menciptakan sebuah equal high di sini. Ya, menciptakan sebuah equal high, dia drop ke bawah, dia naik lagi, bikin lagi liquidity di sini. Ya, kita punya order block lagi. Cuma kalau misalnya aku biasanya di sini. Ya karena LTF-nya biasanya likuiditas. Ya ada internal liquidity naik ke atas. Kayak gitu. Dia bikin apa nih ya? Asia drop ke bawah, London bikin internal gitu kan. Terus New York AM bikin likuiditas di sini. Ya udah kita ambil internal London untuk tembak ke atas. Timingnya kan New York PM di sini. Untuk tembak ke atas. Ya sama halnya kayak gini. Oh, ini drop masuk internal, tapi ini dropnya kencang gitu kan. Dropnya kencang, naiknya begini. Ya. Naiknya kencang begini. Nah, cuma poinnya adalah kita mau ngambil ini atau mau ngambil bawah sini itu nggak tahu guys. Nih ketika kondisi seperti ini, kenapa aku bilang nggak tahu? Kita nggak punya liquidity. Ya, kita nggak punya liquidity. Sama-sama punya, mereka sama-sama punya penahan. Yang satu punya penahan OB di sini ya. Ya resisten support atau resisten atau demand supply gitu kan. Sama di bawah juga kita punya internal, kita punya RJB, ya kita punya ini. Kita nggak punya likuiditas. Tapi ketika dia drop ke bawah kayak gini, ya, kita drop ke bawah kayak gini. Ketika dia retrace, apakah kita bakal makan ini? Enggak. Kita tahu ini bakal nahan, tapi kita nggak langsung makan. Kenapa? Karena belum tercipta likuiditas. Nah, kalau ini kan udah tercipta likuiditas nih. Ya kan? Jadi enak ketika kita mau nge-sell. Ya, itu lebih mudah. Kenapa? Karena udah tercipta sebuah liquidity. Ya, tapi kadang ada yang kayak gini langsung mas ke bawah. Betul. Kenapa kok langsung? Karena di bawahnya ada likuiditas. Kalau semisal kamu nemu cash yang dia retrace bisa langsung karena bawahnya ada liquidity. Tapi kalau misalkan bawahnya nggak ada liquidity, aku bilang nggak bisa. Tunggu liquidity itu tercipta. Ya jadi nggak bisa buru-buru kamu. Ya, ketika ini naik drop dia TS di sini ya, nge-TS dia drop, maybe kamu nemu sesuatu yang di sini bisa di-sell ya. Ini kan LTF pasti likuiditas. Kadang kala kita harus tunggu. Itu soal liquidity. Ya, IRL dan likuiditas mana. Ya pokoknya likuiditas draw on mana dan kapan kamu ambil. Ya, kayak gitu. Ini drop ke bawah ngambil internal range liquidity ya. Terus kemudian dia naik ke atas bikin high resistance liquidity. Ya, kita punya OB di sini. Ya. Memang kita turun ya bikin liquidity udah enak, ini bonus nih. Ketika turun bikin liquidity, drop tapi di sini masih di internal masanya. Ya. Kamu nggak bisa langsung ujuk-ujuk ambil. Tapi ketika kondisinya dia bawahnya high resistance, ya, ketika kondisi seperti ini, ya ini kan plus pecah ya, plus OB juga, itu tuh kamu bisa ambil pakai multiple time frame. Ya. Kan ini masih IRL masanya betul guys. Tapi kalau misalkan multiple time frame nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, mau gimana? Gitu loh. Ini kan udah build up liquidity nih. Ini liquidity. Ya. Jadi udah tinggal tembak doang itu. Secara multiple time frame kamu punya internal. Tuh, ditabrak liquidity ini, kita punya OB masih di sini ya. Kita punya area ini juga untuk di buy. Gitu. Jadi kamu harus tahu mana yang nahan harga dan liquidity mana yang kamu targetin. Ya kadang itu ada yang likuiditas itu tercipta di hari kemarin, ada yang baru diciptakan di hari tersebut. Contoh, kalau misalnya kondisinya seperti ini, ya kondisi seperti ini, kita kan punya likuiditas nih di hari kemarin. Ya, jelas kalau misalkan dia naik sampai ke area ini, ya, naik sampai ke area internal di sini ada RB ada OB ya, kita bisa sell. Kenapa? Karena bawa likuiditas.
dengan konfirmasi maybe LTF gitu kan, dia drop LTF, kita punya IRL dan tinggal tembak ke bawah kan gitu, karena kita punya likuiditas ya sampai bawah sini sih ya, LR. Ya, tapi ketika posisinya dia nggak kejemput, artinya apa? Ya ini jadi target kita nih. Kenapa ini likuiditas dengan kondisi seperti ini? Kan gitu. Nah, jadi dari sini kita ke sini. Ya kan, dia bikin equal low di sini. Ternyata manip ke atas, ya. Ini juga dilewatin, dia drop lagi ke bawah. Udah tinggal ke bawah sini. Tapi untuk nyampe ke sini, ya kan nggak bisa langsung dari sini. Kita nggak tahu nih internal ini bakalan nge-reject atau seperti apa, karena atas equal. Jadi keputusannya adalah nunggu. Nah, jadi ketika posisi seperti ini, ya, mungkin kamu lihat LTF ada drop ya, ada drop, kamu bisa ambil sampai sini, gitu loh. Ya, ketika di LTF-nya dia punya LRLR, ya, maybe gini. Makanya kalau misalnya nge-TS itu pasti susah guys, nge-TS itu pasti susah. Ya, tapi ketika dia nggak nge-TS, ya, biasanya itu value swing di LTF-nya atau likuiditas, kayak equal low, equal high. Ya. Ini juga kan udah equal, gitu, harusnya bisa naik ke atas kalau misalnya ini likuiditas, tapi nyatanya kan itu bukan liquidity, gitu loh. Karena dia drop ke bawah kencang kan, drop ke bawah kencang, M5 juga sama, kita masih punya area internal di sini ya, ada breaker dan segala macamnya, kita juga masih punya likuiditas di sebelah sini, ini juga ada build up nih LTF ya, jadi kita bisa targetin ke bawah sebenarnya, atau saatnya kita tunggu juga kalau misalnya kondisi seperti itu ya, nunggu. Nah tapi ketika posisinya seperti ini ya, sulit untuk atas, gitu loh, sulit untuk atas karena bahwa kita likuiditas atas ini sulit untuk ambil. Mas tapi ini equal high, betul, ini equal high tapi sulit guys. Kenapa? Karena dia nge-TS terus kencang ke bawah secara sentimen market ya. Tanpa ini shift in market struktur ya, ini retrace, ini reject, udah di sini udah tinggal tembak ke bawah karena likuiditas gitu. Oke ya, ada yang mau tanya teman-teman? Nangkep maksudku? Ada yang mau ditanyain? Terus kalau misalnya kita gabungin sama H4 profiling gimana Mas Haji gitu kan? Kita gabungin pakai H4 open. Ya kita tinggal follow guys. Ya. H4 tersebut kita bisa dapat opportunity-nya kemana? Tergantung ada liquidity apa enggak. Ya, kayak kemarin aku ngambilnya apa? Low to close. Kenapa kok low to close? Karena H4 ku open di sini kan. Ya open, dia ke high, dia drop ke bawah. Harusnya ini bisa di sell. Ya. Karena ini pengambilan likuiditas ya, dan di atas liquidity dan di sini ada internal, jadi aku targetin sampai ke internal, sampai ke sini. Jadi aku ngambil low to close nya dengan kondisi M15 nya pun sama. M15 nya udah likuiditas, di sini juga likuiditas kayak gitu guys. Jadi sebenarnya kayak nggak pernah nunggu shift juga tahu, kalian pasti tahu ya, kayak gini nggak ada yang tahu nih ini bakal ambil apa enggak, aku nggak bakal tahu ini bakal ambil atau enggak ya, tapi jelas kalau misalkan dia ambil ya, maybe dia ambil drop ke bawah sini gitu kan, sampai ke bawah sini ya, dan ini kencang, jelas aku pasti bakal nungguin liquidity, dia buat liquidity di sini untuk ngambil ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan ingin naik ke atas ya, dia close di atas sini ya, pasti M5 mu itu internal dan dia pasti bakal nunggu liquidity di sini
bikin equal high, drop sini, baru tembak ke atas ya, satu-satu tapi ya nggak bisa langsung satu-satu. Nah sama kayak BTC sini, kalian lihat ya, ketika kondisi dia drop ke bawah ya, kalian lihat sumbu-sumbu ini, sumbu-sumbu HTF ini kan taken liquidity ya kan, taken liquidity dia drop tiba-tiba ngambil ini ya. Dia sempat open ke low baru naik ke atas kan, masuk internal ini ya, dan turunnya lambat ya, turunnya lambat guys. Kenapa? Karena kita nggak punya likuiditas di sebelah kiri, kita nggak punya liquidity. Terakhir liquidity ini ya, ambil likuiditas belum tentu bisa langsung di buy. Kenapa? Karena kita masih punya penahan di sini, nggak bisa langsung gitu loh, dia nggak bisa langsung ke atas ya. Ketika dia drop di sini kita bisa makan di sini kan, open high low close. Kenapa kok kayak gitu ya? Karena posisi yang 15 atau M5 kita punya penahan atau punya high resistance liquidity. Dia drop kencang sini, kita makan di sini kan jam 00.00. H1 nya open high low close ya, dia drop masuk sini, di sini build liquidity, nah, di sini reject, di sini kan bisa drop ke bawah, ini harusnya ngambil ini gitu ya. Oh dia ternyata naik mas Haji gitu kan, ternyata dia naik sampai ke di sini nih, dia bikin high di area ini kan, ternyata dia bikin high di sini. Nah ini kan jadi likuiditas kan, jadi likuiditas. Nah, kita punya internal nih, internal di bawah satu, di sini satu gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba tembok ke atas gini, nggak bisa guys ya. Kalau misalnya kita lihat di H1 maybe kita punya masih kesulitan untuk ke atas gitu loh, dia build liquidity dulu baru kita masuk ke internal baru bisa tembak lagi ke atas. Nah, paling dikit pelan-pelan ngambil ini, nggak bisa langsung ke atas kan gitu, ambil sini retrace lagi naik lagi ke atas. Itu cara dia kalau misalkan mau sampai ke atas sini, makanya kita nggak bisa langsung ke sini. Liquidity yang tercipta di mana pada saat itu gitu. Itu kalau bicara soal likuiditas kayak gini, udah ngambil likuiditas terus reject kenceng nih ya kan, reject kenceng, kamu mau ke bawah sini ya nggak bisa, gitu susah karena ada OB kan. Ya, masih sulit untuk ngambil ngambil low ini tuh masih sulit, masih sulit. Tapi dia drop naik ke atas ini kan udah build liquidity nih, udah pasti likuiditas itu ya, karena low subuhnya aja udah berdekatan guys, itu udah pasti likuiditas ya. Dia drop reject ya, di area ini udah pasti ketika dia drop ke bawah sini kita udah punya likuiditas nih ya. Dia kan drop ke bawah, nggak mungkin kita makan atas, tapi kita bisa makan bawah ketika di sini jadi di likuiditas ya. Maybe kita buka M15 ya, dia drop reject ya, kita masih punya order block di sini kan, di sini juga build likuiditas equal low ya. Dia drop, maybe biasanya kayak gini nih, ada SMT nih, biasanya ada SMT baru dia drop ke bawah di M5 kayaknya itu dapatkan. Kalau pakai M5 di sini confirm ya, karena dia masuk internal ya, masuk internal di sini likuiditas, dia drop kencang ke sini kita makan di sini ya, karena kita punya OB. Drop lagi retrace di sini kita makan, drop first gap ini kita makan gitu, karena nggak bisa ke atas ya, nggak bisa ke atas di sini ya udah tinggal drop. Jadi likuiditasnya dulu. Kalau yang di sini nih, nah ini kenapa kok nggak nyampe bawah sini ya, biasanya SMP ataupun emang bakal ambil guys BTC ya. Turunnya kan ini kenceng juga nih, turun drop kenceng naik ke sini ya, masuk area sini harus bisa sell, cuma dia naik ke atas ya, tiba-tiba di sini high ini keambil, ini jadi inversion, di sini tembak ke atas ya, ingat nggak bisa langsung kan, nggak bisa langsung, tapi tiba-tiba ini naik ke atas, ini harusnya drop lagi nih, drop masuk sini ya, masuk sini baru tembak ke atas lagi. Tapi karena di sini ada likuiditas nih, kamu nggak tahu ya ini kondisinya pas apa ini, 11.30 nih, tiba-tiba dia langsung tembak ke atas. Jadi
Jadi draw on-nya mana, baru kita dari daily open itu guys. Dari daily open pun kalian bisa lihat dari daily open tuh. Ya, contoh dari daily open di sini, ya kan, bahwa udah bikin liquidity nih, ya, bahwa bikin liquidity, dia naik ke atas, nge-TS ya, langsung drop ke bawah, ya, yang kayak gini-gini nih biasanya, CRT itu kayak gini nih, ya, cuma nggak dapet lah, aku bilangnya nggak dapet karena ini langsung drop kenceng, dan ketika di sini drop ke bawah pun resiko, ya, karena posisi kita nggak punya equal, kita cuma punya low biasa doang, maybe LTF gitu ya, karena di sini ada sumber dekatan, mungkin M5-nya, gitu. Dan dari sini pun nggak bisa langsung ke sini guys, mustahil itu. Susah BTS ini menurutku ya. Harus berani ngambil di area support resist. Kalau BTC itu supply demand, support resist gitu-gitu harus berani dia. Kalau misalnya nungguin double konfirmasi kayak Nasdaq ataupun XAU ya, Euro, GBP gitu, tinggalan pasti. Enaknya XAU tuh dia masih harus clear gitu. Jadi pasti dijemput. Ketika memang itu membutuhkan konfirmasi, pasti dijemput. Ada yang mau tanya? Mungkin beberapa case kayak daily, bagaimana satu candle daily itu kebentuk ya dengan melihat H1 ataupun M15 likuiditas. Ya kalau misalnya sini tadi udah aku jelasin ya, di open ke low guys, di open ke low ya, naik ke atas. Di sini secara multiple time frame kita udah lihat dia kenceng ya, di sini naik ke atas, di sini kalian bisa ambil nih seperti di sini pakai M15 ya, karena ini udah nunjukin untuk distribusi. Kalau misalnya kalian dapat di bawah sini sih good ya, kalian pede ngambil RJB ini ya dengan kondisi sebelumnya kenceng gini. Nah itu perbanyak case aja sih guys kalau misalnya mau dapetin di sini ataupun di sini ya, karena posisi sebelumnya ada likuiditas. Sama halnya kayak di sini nih. Oh, di sini kita nggak bisa langsung ke atas ini. Kalau misalnya dia naik ke sini, kita bisa sell. Gitu. Kenapa kok bisa sell? Karena dari daily open nih, ya, daily open di atas ini kita punya area likuiditas, di bawah juga ada equal, nah, dan juga ada likuiditas ini. Jadi tinggal tunggu aja. Better sih emang gini drop. Di sini ada OB gitu kan, ini bisa kita makan. Ternyata dia ngambil bawah clear ya, atas belum di clear. Ternyata dia ngambil atas dulu. Nah kebetulan ngambil atas, dia bikin liquidity di bawah, jadi kita gasak. Cuma kalau misalnya kondisinya seperti ini pasti kita sama internal. Aku juga pasti pandanganku, oh ini bisa nih internal sampai ke equal high di atas ini. Kebanyakan kan orang-orang terjebak di sana. Terus dia fokus di LTF, ternyata HTF-nya udah kencengnya begini. Nah dari kelihatan yang begini aja udah sulit untuk kita ngambil buy guys. Nah kenapa? Secara multiple time frame kita nggak punya LRL di atas. Gitu. Kalau ini kan open ya, kita punya likuiditas. Gampangnya kayak gitu. Ya Asia open, Asia kita masih 50-50 ya, cuma kita masih punya internal di sebelah sini, kita punya eksternal atau likuiditas di atas. Jadi kita mau nyari buy di Asia gitu kan, terus kemudian masuk di area London ya di jam 1 OHLC OLHC sorry ya, kita pengen dia drop ke bawah karena kita punya OB, kita punya likuiditas, jadi London kita tinggal buy gitu. Sebenarnya timingnya kayak gitu. London kamu ngapain, atau 1 AM kamu ngapain, Asia kamu ngapain, New York kamu ngapain. Ketika memang likuiditasnya nggak ada ya udah kita tunggu. Kayaknya aku ngulangin hal-hal yang sama ya mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk recordnya. Silahkan dipelajarin materi likuiditasnya, yang bisa bermanfaat, digabungin sama materi atau rekordan yang sebelumnya juga bisa.